Sahabat Indonesia Nusantara Raya, ternyata keturunan Raja Diraja Kerajaan Majapahit saat ini ada dan tinggal di Surabaya. Nah, bagaimana kehidupan keturunan dari Raja Diraja Majapahit ketika Kerajaan Majapahit runtuh di tahun 1400-an dan kehidupannya saat itu sampai saat ini, dan bagaimana kehidupan mereka di Surabaya saat ini? Kita akan simak untuk Anda informasi-informasinya langsung dari lokasi di Surabaya. Oke, simak terus video ini, jangan sampai di skip ya, supaya Anda tidak gagal paham. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kemudian juga tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda senang dengan informasi-informasi sejarah Nusantara yang semacam ini. Nah, ini adalah lokasi kawasan Ampel, kawasan Pegirian. Jadi di Pegirian ini dibagi dua, ada yang di sebelah timur sungai, ada yang di sebelah barat sungai. Di sebelah barat sungai kita akan menemukan makam Kanjeng Sunan Ampel dan Masjid Agung Sunan Ampel. Sementara kalau di timurnya sungai di Pegirian ini, maka kita akan menemukan satu situs yang merupakan peninggalan dan juga situs dari keturunan Raja Diraja Kerajaan Majapahit. Namanya situs Sentonorejo Boto Putih, atau disebut juga Pasaraian dari Sunan Boto Putih. Intinya Sunan Boto Putih, atau yang disebut Pangeran Lanang Dangiran, atau juga disebut Kyai Brondong, adalah keturunan Raja Diraja Kerajaan Majapahit. Nah, bagaimana ceritanya keturunan Kerajaan Raja Majapahit ini bisa tinggal di Surabaya dan berada di kawasan Pegirian yang berdampingan dengan situs Sunan Ampel? Oke, kita langsung ke lokasi. Jadi ini adalah kawasan Sentonorejo Boto Putih, makam atau pasaraian dari Ki Ageng Brondong. Ki Ageng Brondong ini ceritanya adalah turunan dari Raja Kerajaan Majapahit. Oke, kita kilas balik dulu pada tahun 1400 ya, sebelum masuk ke inti cerita ini. Jadi pada tahun 1400 itu Kerajaan Majapahit hancur, pecah, berantakan ya. Tetapi jangan dibayangkan nama Majapahit itu kemudian hilang langsung saat itu. Tidak. Kenapa tidak langsung hilang sirna seperti kerajaan-kerajaan yang lainnya? Karena Raja terakhir Majapahit mempunyai keturunan yang terbilang cukup banyak. Hampir 111, bahkan ada yang menyebutnya 117 dari para selirnya itu. Nah, semuanya tentu saja merasa berhak untuk mewarisi kerajaan Majapahit, karena secara genealogis mereka memang terhubung dengan raja terakhir Majapahit. Nah, ketika kerajaan Majapahit runtuh, satu di antara putra dari selirnya itu, yaitu Lembu Miruda, kemudian pergi dari istana kerajaan Majapahit yang saat itu sudah dipindahkan dari Trowulan ke Daha atau ke Kediri ya. Pergi Lembu Miruda ini dari istana ke arah Suropringgo atau Pringgoboyo atau Surabaya saat itu ya. Tapi kemudian tidak menetap di sini dan akhirnya bertapa di Watu Putih yang ada di wilayah Blambangan. Nah, wilayah Blambangan atau Balumbung ini sebetulnya adalah wilayah Lumajang Tigang Juru ya. Kalau kita lihat sejarahnya, Lumajang Tigang Juru ini adalah wilayah yang memang dikhususkan sebenarnya untuk Arya Wiraraja, sementara yang sebelah barat untuk Raden Wijaya. Ini berawal dari ketika mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, pergi Lembu Miruda ini. Jadi Lembu Miruda itu sebutan, bukan nama. Miruda itu minggat artinya. Jadi minggat dari istana kemudian ke Surabaya dan akhirnya bertapa atau nyepi di Batu Putih yang ada di wilayah Blambangan ya. Wilayah Blambangan itu ya tadi itu ya, meliputi Lumajang, Jember, Banyuwangi, kemudian Probolinggo, Pasuruan ya, Situbondo, Bondowoso ya. Nah, di sana menetap kemudian berdoa supaya
keturunan dari Lembu Miruda nanti menjadi penguasa atau raja di wilayah timur ini. Dan ketika Lembu Miruda mempunyai putra yaitu Pangeran Sembar, kemudian Pangeran Sembar ini menikah dengan putrinya Menak Sopal. Jadi Menak Sopal ini adalah penguasa Belambangan. Sebetulnya penguasa Belambangan Menak Sopal ini kalau ditarik garis ke atas juga masih keturunan dari para bangsawan yang ada di Majapahit, karena kan wilayah vasalnya di sana. Jadi wilayah bawahannya, sehingga menempatkan keluarganya di situ gitu ya. Jadi masih ada keturunannya. Nah, dari Pangeran Sembar ini kemudian menjadi menantunya Menak Sopal, penguasa Belambangan, akhirnya menggantikan Menak Sopal. Nah, kerajaannya, istananya waktu itu sesuai dengan namanya ya, Pangeran Sembar itu ada di Semboro, Jember saat ini. Masih ada situsnya di wilayah Kecamatan Semboro, Jember ya. Kemudian istananya berpindah-pindah meskipun wilayahnya Belambangan. Jadi setelah di Semboro kemudian pindah ke Lumajang, dari Lumajang kemudian pindah lagi ke Kedawung di Jember juga. Nah, dari Kedawung kemudian pindah ke Macan Putih di wilayah Banyuwangi ya. Jadi ibu kotanya atau istananya pindah-pindah, tapi wilayahnya semacam itu. Nah, dari keturunan Pangeran Sembar ini kemudian ada yang bernama Baginda Raja Tawang Alun. Nah, dari Baginda Raja Tawang Alun ini ada putranya yang bernama Ki Pangeran Lanang Dangiran. Nah, nampaknya mengulang seperti yang dilakukan buyutnya Lembu Miruda ini. Pangeran Lanang Dangiran ini kemudian keluar dari istana dan bertapa ke alam, menyatu dengan alam, yaitu bertapa dengan meluncurkan diri di papan penangkap ikan ke laut ya, sampai kemudian bertapa di laut itu dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh remis ya. Ya, remis ya, kerang semacam itu ya. Kemudian terhanyut sampai di wilayah Lamongan, ditemukan oleh pangeran atau ini apa, Kiai Kendil Wesi ya. Kemudian dibakar sampai bunyi seperti berondong itu, dan akhirnya disebut Ki Ageng Brondong kan gitu ya. Nah, setelah menimba ilmu yang cukup banyak di wilayah Lamongan yang berguru tentang ilmu Islam, kemudian ditugaskan oleh gurunya ini ke wilayah timurnya Pegirian atau Sunan Ampel ya. Kalau Kanjeng Sunan Ampel di wilayah baratnya sungai, maka Ki Ageng Brondong ini berada di timurnya sungai. Karena kalau kita lihat sekarang mesti itu dipisahkan oleh sungai itu ya, sebelah barat sungai dan sebelah timurnya sungai. Nah, di timurnya sungai inilah kemudian wilayah penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Boto Putih atau Ki Ageng Brondong atau Pangeran Lanang Dangiran. Nah, karena sepak terjangnya cukup bagus, diterima oleh masyarakat, dapat penilaian oleh masyarakat cukup bagus, akhirnya menyebarlah Islam di wilayah timurnya sungai ini ya. Jadi diterima masyarakat baik, kemudian ya terus-menerus akhirnya berkembang pesat Islam di wilayah Surabaya. Sampai sekarang keturunannya juga masih ada dari Pangeran Lanang Dangiran ini, membentuk sebuah paguyuban ya. Paguyuban keluarga besar keturunan Pangeran Lanang Dangiran ada di Surabaya, dan beberapa keturunan juga ada yang pernah jadi bupati pertama Sidoarjo. Kemudian juga tempat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk ini apa, melakukan ziarah ya. Termasuk diantaranya dulu ketika Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, ketika tinggal di Surabaya juga pernah atau sering tirakat di sini. Ini beberapa catatan yang kita dapatkan. Nah, ketika beberapa tahun yang lalu, ketika saya menjadi penyiar di Radio Suara Surabaya di Surabaya, saya pernah wawancara dengan satu di antara anggota keluarga keturunan dari Sunan Boto Putih ini yang tinggal di Surabaya, dan menyampaikan bahwa memang keturunannya masih ada sampai sekarang. Dan seperti yang kita lihat, itu ada gambar 8 penjuru mata angin ya. Itu adalah bagian dari asalnya simbol-simbol dari Majapahit ya. Jadi 8 penjuru arah mata angin. Karena itu memang ini bagian dari keluarga raja di Raja Majapahit, sehingga simbol-simbol itu masih dipakai di makam Sunan Boto Putih ini ya. Kita lihat, nah di bagian dalam itu kalau kita ziarah masuk ke dalam, nah ini ada
teralis ya, teralis yang warnanya perak, stainless perak, itulah makam Ki Ageng Brondong yang ada di Surabaya, dan ini terbuka untuk umum, siapa saja yang ingin berziarah ini, dibuka 24 jam.